Ketika ditanya apa pendapat Bosman terhadap 600 pasukan ISIS dari Indonesia yang akan kembali ke Indonesia, maka saya pun bercerita. Alkisah, pada abad 13 sebelum Masehi, sebuah kota Troya selama 10 tahun dikepung oleh Yunani tetapi selalu gagal ditaklukkan karena kekuatan pertahanan Troya yang rapih. Musuh Troya adalah panglima perang Yunani yang bernama Odysseus. Akhirnya Odysseus membuat strategi jenius untuk menaklukkan benteng kota Troya yang kokoh dan sulit ditembus itu. Apa yang ia lakukan? Odysseus membangun patung kuda raksasa yang di dalamnya berongga dan bisa diisi sepasukan tentara Yunani. Pada pagi hari, orang-orang Troya tidak melihat pasukan Yunani mengepung benteng Troya lagi. Mereka mengira Yunani telah pergi dan menyerah. Mereka pun melihat patung kuda raksasa yang tidak jauh dari benteng Troya. Dibuatlah skenario. Sinon, seorang mata-mata ahli komunikasi, ditugaskan oleh Odysseus untuk mengelabui tentara Troya. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah calon korban bagi Athena yang marah karena dia mencuri Palladium. Lalu dia kemudian melarikan diri pada malam hari dan tidak mau kembali lagi ke Yunani. Tipu licik Sinon berlanjut. Dia berkisah bahwa kuda kayu raksasa tersebut adalah persembahan kepada dewa Athena yang kalau diambil oleh Troya itu akan membawa kekuatan bagi Troya menaklukkan Yunani. Selama ini kuda raksasa tadi adalah simbol kekuatan Yunani, sekarang menjadi simbol kekuatan Troya. Mendengar hal itu, orang-orang Troya percaya dan mengangkut kuda raksasa beroda tersebut ke dalam kota. Ketika semua penduduk terlelap pada malam hari, pasukan Yunani keluar dari dalam patung tersebut, membuka pintu gerbang kota, dan bala tentara Yunani yang ternyata hanya bersembunyi di sebuah pulau mengalir masuk ke dalam kota. Malam itu kota dibakar, Troya takluk dan Troya dihapus dari muka bumi. Kembali ke pertanyaan di awal tentang ISIS. Semua sahabat tahu sejak 2009 saya adalah salah satu orang yang aktif memerangi tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia. Saya anti sekali pada kelompok orang yang menegakkan kebenaran versi pemahaman sempit dengan kekerasan dan darah. Apalagi darah yang tertumpah adalah saudara sebangsa dan setanah air. Itu pengkhianatan namanya. Jadi kepada anggota ISIS asal Indonesia saya mengatakan, berdasarkan peraturan internasional, jika seseorang dengan sengaja memilih berperang atas nama negara lain, maka haknya sebagai warga negara sudah hilang dari kewarganegaraan negara asal. Pakai saja dalil itu. Pakai saja dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian 600 warga ISIS tersebut memang bukan warga negara Indonesia lagi. Mereka tidak bisa masuk kembali ke Indonesia karena status kewarganegaraannya. Sehingga strategi kuda Trojan tidak perlu terjadi di Indonesia di kemudian hari. Jangan sampai negara Indonesia ini menjadi musnah seperti Troya.